Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yadhlimu Inna Allaha la yu'adzibul amma bi'amalil khassah hatta yarau al-munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiru fa idza fa'alu dzalika azzaballahu al-ammata wal khassah. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari terakhir ini kita melihat dan menyaksikan bahwa sebahagian saudara-saudara kita di daerah lain di negara kita sementara ditimpa musibah, baik itu terkait dengan tanah yang longsor maupun itu terkait dengan banjir yang luar biasa. Bagi kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua. Di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memberikan perhatian kepada apa yang menimpa saudaranya, kepada malapetaka yang menimpa saudaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Siapa yang tidak memperhatikan sesamanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan tergolong dari umatku. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyarankan kepada kita, sangat menekankan kepada kita semua untuk memberikan perhatian kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seterusnya, kita juga perlu melihat bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan di bumi, telah nampak kerusakan di darat dan juga di lautan. Oleh ulama kita mengatakan bahwa kerusakan yang ada di tengah-tengah kita itu
baik di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu adalah karena lantaran perbuatan kita sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kalau terjadi kerusakan di muka bumi, kalau terjadi bencana di muka bumi, baik itu di darat maupun itu di lautan, itu adalah bima kasabat aydin nas, lantaran tangan dan ulah manusia itu sendiri. Oleh ulama kita memberikan penjelasan bahwa ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, bisa jadi manusia melakukan kerusakan itu adalah dalam bentuk yang disebut dengan sunnatullah. Kalau manusia ini melakukan penebangan liar, kalau manusia ini melakukan penebangan liar, mengeksploitasi dunia, mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi alam tanpa batas, maka bisa jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, akibatnya itu adalah longsor. Akibatnya itu adalah banjir. Yang kedua, ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan itu adalah bisa jadi hal itu terjadi karena manusia melakukan maksiat, karena manusia itu melakukan kezaliman, karena manusia itu melakukan beragam macam maksiat dan kezaliman tanpa ada lagi orang yang mampu mengatasinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian waspada, kata Allah, bahwa bencana itu akan menimpa manusia secara keseluruhan dan tanpa bulu. Musibah itu akan menimpa orang beriman, dan musibah itu akan menimpa juga orang-orang yang melakukan maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, hati-hatilah kalian semua, karena bisa jadi nanti Allah akan datangkan bencana dan malapetaka itu tidak hanya mengenai mereka yang melakukan kezaliman, tidak hanya mengenai dan mencederai mereka yang melakukan kemaksiatan, tetapi bencana itu akan menimpa semua orang, baik mereka yang melakukan kezaliman maupun mereka yang tidak melakukan kezaliman. Kapan itu bisa terjadi? Salah satu di antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang melihat satu kezaliman, kalau ada orang yang melihat satu kemungkaran, dan tidak ada lagi orang yang berani untuk melarang kezaliman dan kemungkaran itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tunggulah saatnya Allah akan datangkan itu bencana. Dan itulah yang kita perhatikan pada hari ini. Itulah yang kita saksikan pada hari ini. Ada banyak ulama tetapi tidak mempunyai kekuatan. Ada banyak ustaz tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, tidak mampu lagi mencegah kemungkaran dan tidak mampu memerintahkan kezaliman. Sementara di sisi lain juga ada pemerintah yang memiliki kekuatan, tetapi karena pemerintah itu sendiri tidak mampu melarang orang melakukan kemungkaran, bahkan kadang-kadang bersepakat dalam melakukan kemungkaran, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada saat itulah musibah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada orang yang melakukan satu kecerobohan di atas kapal. Ada orang yang melubangi kapal. Ketika ditanya, kenapa engkau melubangi kapal? Dia berkata, musibah itu akan menimpa saya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau ada orang yang melubangi kapal, maka air akan masuk dan menenggelamkan semua orang yang ada di atasnya. Demikian pula dengan negara. Kalau di negara itu ada orang yang melakukan kezaliman, ada orang yang mengeksploitasi alam, ada orang yang menebang dengan penebangan liar, ada orang yang meratakan gunung-gunung yang ada, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bencana, dan bencana itu akan menimpa kita semua. Dan inilah yang terjadi di negara kita, wa na'udzubillahi min dzalik. Ada banyak di kalangan kita yang melakukan maksiat, tetapi tidak ada yang berani untuk melarangnya. Kita perhatikanlah misalnya, tidak sedikit di kalangan kita yang minum minuman khamr. Tidak sedikit di kalangan kita yang melakukan perzinahan. Tidak sedikit di kalangan kita yang melakukan perselingkuhan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah kita, tidak ada lagi orang yang berani untuk melarang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab, dan azabnya itu bersifat merata. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tetapi Allah menutup ayatnya, liudziqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Kenapa bencana itu datang? Kenapa malapetaka itu ada? Salah satu di antaranya adalah supaya kita semua bisa mengevaluasi diri. Kita semua bisa mengintrospeksi diri. Kita semua bisa memperbaiki diri. Karena tanpa adanya bencana dan tanpa adanya malapetaka, bisa jadi orang itu terlena dan lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang apa yang kita lakukan di tempat yang aman dan tidak mendapatkan bencana? Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada saudara kita yang ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, ditimpa kesusahan, kemudian kita datang mengulurkan tangan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan mengeluarkan mereka dari kesusahannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka insyaallah juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan malapetaka yang mereka hadapi di hari kemudian. Di dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hamba itu juga selalu menolong saudaranya. Kemudian yang kedua, salah satu di antaranya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan, dan inilah yang kita akan lakukan sebentar selesai kita melaksanakan solat, di mana pemerintah kita menghimbau untuk melakukan solat gaib. Solat gaib ini kita lakukan di antaranya adalah karena di antara sekian ratus atau mungkin mencapai ribuan orang yang meninggal dunia dari saudara-saudara kita, baik itu di Sumatera, baik itu di Medan dan seterusnya, kemungkinan besar ada di kalangan mereka yang tidak sempat lagi disolatkan karena mereka tertimbun, atau karena mereka ditimpa longsor, atau karena mereka tenggelam. Untuk mereka itu semualah maka kita disarankan untuk mensolatkan mereka, karena mensolatkan jenazah itu adalah kewajiban fardu kifayah bagi setiap muslim. Mudah-mudahan sebentar setelah melakukan solat Jumat kita bisa melakukan solat gaib sebagai bukti bahwa kita empati kepada mereka, kita simpati kepada mereka, kita memperhatikan mereka, kita memberikan perhatian kepada mereka, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bencana yang menimpa kita ini bisa menyadarkan kita, bisa memberikan kesadaran kepada kita dan juga kepada pemerintah kita. Dan mudah-mudahan pula dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita ini, mereka dianggap syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.